Ahmad Dhani di Rancasari, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya cintai karena Allah, saya membelikan orang tua saya motor karena kebutuhan pekerjaan orang tua saya dan itu sudah mendesak sekali. Karena uang terbatas, saya belikan motor yang pajaknya menunggak, belum dibayar cukup lama, dan kalau diurus membutuhkan uang yang lumayan banyak lagi. Niat saya nanti akan diurus kalau ada program pemutihan kendaraan dari pemerintah, dan biasanya akan jauh lebih murah. Apakah dosa saya menunda pembayaran pajak kendaraan itu? Dan kalau saya keburu meninggal, apakah pajak motor yang saya belikan untuk orang tua saya tersebut menjadi tanggungan hutang saya di akhirat nanti, Bu ya? Pajak, kita tidak tahu persis aturan pajak itu bagaimana. Kalau seandainya kita punya utang pajak belum membayar lalu kita meninggal, ya kan? Akan tapi begini, pajak ini ada kewajiban bernegara. Kewajiban bernegara. Kalau kita tidak membayar pajak dianggap kita melanggar negara. Maka himbauan kami adalah suatu ketika jika bisa dipadukan antara yang wajib zakat dengan wajib pajak. Jangan sampai seorang pengusaha muslim itu di samping dia harus mengeluarkan zakat tapi dia masih kena pajak. Bisa jadi nanti pajak yang dikeluarkan itu zakat. Kalau sudah membayar zakat dengan benar, maka tidak perlu diambil pajaknya. Kalau itu di peraturan diberlakukan sungguh indah. Jadi orang kaya tidak kena ambil dua kali. Nah, tidak ambil dua kali. Jadilah pajak itu kalau tidak pajak itu jika tidak, kalau dalam kisah Sayyidina Umar bin Khattab, makanya masalah pajak itu agak panjang kisahnya. Bagaimana hukum pajak kan gitu. Kalau zaman Khalifah Umar bin Khattab, ulama memahami dari apa yang terjadi pada Sayyidina Umar, negara bisa saja mengambil dari rakyat selain daripada zakat jika negara membutuhkannya. Misalnya ada perang, ada ini, maka diminta kepada rakyat semacam itu, ya kan? Nah, ini seperti itu yang ada di dalam urusan perpajakan, sehingga itu disebut juga kewajiban bernegara. Apapun bentuknya sekarang, kalau di negeri kita ini ada pajak, apakah sesuai dengan ada sebagian mengatakan pajak itu jauh lebih besar daripada urusan zakat, sehingga kita kerepotan dan urusan pajak dan sebagainya. Nah, ini yang jelas kalau Anda tidak membayar pajak maka Anda akan dipermasalahkan, sehingga Anda wajib membayar pajak karena demi Anda untuk tidak bermasalahkan, dan juga masalah penjagaan hak-hak Anda oleh negara. Artinya masih ada kemungkinan untuk kita jadi untuk cari pembenar bahwasanya di negara maju itu kalau seorang bayar pajak memang ada dirasakan tentang apa yang kembali kepadanya. Jadi kita membayar keamanan, penjagaan dan sebagainya, jalan segala macam. Dan di Indonesia juga semacam kurang lebihnya semacam itu. Adapun berita-berita yang Anda dengar tentang menyelewengkan pajak itu bukan urusan pembahasan ini. Nah, jika berarti Anda seharusnya tetap membayar pajak tersebut karena apa? Mukabil apa? Kompensasi dari apa yang Anda nikmati dari fasilitas negara yang telah diberikan. Jadi negara memberikan fasilitas, lalu Anda menggunakannya, maka sangat layak kalau Anda membayarnya. Biarpun sebetulnya pajak itu harus hati-hati. Maka dari Anda hati-hati betul pengambilannya supaya tidak berlebihan, supaya tidak dikit-dikit main pajak, dan sebagainya. Ya, jadi karena kewajiban bernegara ini adalah termasuk ijtihad yang waktu pada zaman Sayyidina Umar, karena negara membutuhkannya, maka di sini harus pakai supaya tidak dibuka selebar-lebarnya. Ada aturan serapi-rapinya. Apapun bentuknya, ya Anda tetap bayar. Cuman gini, kalau sudah negara itu bagi yang meninggal dunia kemudian dibebaskan, Anda tidak punya urusan seperti itu. Baik. Nah, kalau memang tidak. Dan ini hutang pajaknya sebenarnya bukan dari dianya, Bu ya. Dari sebelumnya. Karena dia membeli motor yang memang pajaknya nunggak untuk supaya dapat motor yang lebih murah untuk membelikan orang tuanya gitu, Bu ya. Itu nanti kan pertanyaannya bukan sampai di situ saja. Bagaimana kalau kita beli motor yang kosong, tidak ada surat-suratnya dan sebagainya. Secara jual beli Anda adalah sah, akan tapi legal negara berarti Anda melanggar peraturan negara. Dan kami sampaikan semua peraturan negara yang ada maslahatnya harus dipatuhi sebisa mungkin. Artinya jika Anda melanggar begitu, kalau ada apa-apa Anda nggak bisa minta tolong ke negara. Contoh,
Karena surat Anda, motor Anda nggak ada suratnya. Tiba-tiba hilang atau bagaimana, Anda ngurusnya nggak bisa. Nggak bisa dibantu. Nggak bisa dibantu oleh negara. Karena Anda tidak mematuhi negara dalam hal ini. Iya, tapi jual beli Anda sah dengan orang tersebut dan halal, Anda pakai gunakan halal. Hanya waktu Anda di saat ada apa-apa negara bisa nolong. Kenapa? Ini nggak ada suratnya, nggak ada resminya, seperti itu. Baik, ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau mengaturan negara adalah tidak mempermasalahkan, ya tidak ada masalah. Kalau dipermasalahkan otomatis harus dibayari, ya bisa jadi dari nilai motor tersebut apakah dijual pada akhirnya, dan kita nggak tahu bagaimana peraturannya. Kalau motor dijual kayak semacam utang itu ada gade. Jadi barang itu dijual nanti dibayarkan untuk pajak. Seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.